Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sejarah Peradaban Islam, di mana kita bakal ngebahas tentang sejarah Islam di Andalusia yang seru dan bakal diulik bareng-bareng di sini. Betul banget, Andalusia ini bukan sekedar wilayah di Spanyol, tapi dulu menjadi pusat ilmu dan kebudayaan dunia selama hampir 7,5 abad. Jadi episode kali ini kita bakal seru banget nih. Kita bakal dari awal bagaimana Islam bisa masuk ke sana. Pertama-tama perjalanan Islam ke Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi. Saat itu Spanyol masih dikuasai kerajaan Visigoth dan kondisi mereka sedang kacau banget nih, banyak konflik internal dan rakyat hidup sulit. Jadi saat pasukan muslim datang, masyarakat lokal justru sangat menyambut. Yang paling dikenal adalah Torik bin Ziyad, salah satu tokohnya. Dengan sekitar 7.000 pasukan, ia menyeberangi Selat Gibraltar yang sekarang namanya dari Jabal Farik. Di sanalah muncul kisah legendaris pembakaran kapal sebagai simbol mereka tak akan mundur di sana. Setelah berhasil mengalahkan Raja Rodrik, kota-kota besar seperti Cordova, Granada, dan Toledo jatuh. Musa bin Nusayr kemudian datang memperluas penaklukan. Dari sinilah fondasi kejayaan Andalusia terbentuk. Kekuatan Islam di Andalusia berlangsung panjang sekitar 7,5 abad. Dalam sejarahnya, ada 6 periode besar yang menandai naik turunnya kekuasaannya mereka. Periode pertama tahun 711 sampai 755 masih dipimpin oleh wali dari Bani Umayyah, tapi karena banyak konflik antara suku Arab dan Barbar, stabilitas belum tercapai. Masuk ke periode kedua 755 sampai 912 Masehi, datang tokoh penting yaitu Abdurrahman ad-Dakhil. Dia mendirikan pemerintahan baru yang mandiri dari Abbasiyah. Di masanya Andalusia mulai stabil, Masjid Cordova dibangun, dan perkembangan politik serta ekonomi meningkat. Lanjut ke periode ketiga, masa paling gemilang dipimpin Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Di masa ini, Cordova jadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia barat, perpustakaan dengan ratusan ribu buku, universitas megah, dan kota yang penerangannya jauh lebih maju dibanding kota Eropa lain. Tapi setelah Hisham II naik, saat masih 11 tahun, kekuasaan melemah, kacauan politik muncul, dan akhirnya Andalusia terpecah menjadi kerajaan kecil yang disebut Muluk al-Tawaif. Periode keempat dan kelima ditandai dengan masuknya dua dinasti dari Afrika Utara, Murabitun dan Mudahidun, karena sempat menguatkan Andalusia, tapi kota-kota penting seperti Toledo dan Sevilla akhirnya jatuh ke tangan penguasa Kristen. Dan periode terakhir, masa dinasti Ahmad di Granada, benteng terakhir Islam. Disinilah berdiri istana Alhambra. Sayangnya konflik internal membuat posisi mereka makin lemah sampai akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492 kepada Ferdinand dan Isabella. Berkuasa, Andalusia berkembang pesat di banyak bidang. Contohnya di bidang arsitektur, kota Cordova punya ratusan masjid, ratusan pemandian umum, dan sistem saluran air sepanjang puluhan kilometer. Granada menjadi pusat, Alhambra sebagai ikon kejayaannya, Toledo sebagai pusat penerjemahan ilmu pengetahuan, sementara Sevilla tumbuh sebagai pusat perdagangan terbesar di daerahnya. Di bidang ekonomi, mereka punya sistem pertanian yang maju, irigasi modern, perdagangan internasional, dan pengelolaan negara yang rapi. Abdurrahman an-Nasir bahkan membagi anggaran negara dalam tiga pos, yaitu militer, pembangunan, dan dana cadangan. Dalam perkembangan ilmu, Andalusia jadi rumah bagi para ilmuwan. Ada Abbas Ibn Farmas dalam bidang sains, Al-Qurtubi dalam tafsir, hingga Ibnu Bajjah dalam filsafat. Sistem angka yang kita pakai sekarang juga tersebar di Eropa lewat ilmu Andalusia. Pendidikan pun sangat maju. Pemerintah membangun sekolah, perpustakaan, dan pusat ilmu. Pada masa Al-Hakam ada 27 sekolah besar dan lebih dari 70 perpustakaan di Cordova. Koleksi bukunya mencapai ratusan ribu. Sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Ada beberapa faktor besar Islam. Yang pertama itu konflik panjang kaum muslimin dan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Sebagian penduduk-penduduk lokal merasa tidak setara oleh sebagai penguasa Arab. Yang ketiga, munculnya masalah ekonomi. Banyak penguasa yang fokus pembangunan kota tapi kurang memfokuskan stabilitas kota.
terus perebutan kekuasaan yang banyak terjadi. Dan yang terakhir itu Andalusia semakin mengisolasi dunia Islam. Ketika kerajaan Kristen di utara semakin kuat, Andalusia justru malah semakin melemah. Dari cerita panjang ini, kita bisa lihat bahwa Andalusia bukan hanya kisah kejayaan Islam, tapi juga tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan ketidakstabilan politik. Betul banget, di sini kita banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga buat kita semua. Terus kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.